Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 26 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah imam besar kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar berjaga dan bersedia, yaitu bekerja mengabarkan dan memeriksa diri kami masing-masing. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini akan dibacakan oleh Saudara Moga Marpaung. Kepada Saudara Moga, kami persilahkan. Salam, selamat pagi. Judul renungan kita pada tanggal 26 Januari berjudul Menunda yang Sombong dan Ceroboh. Ayat inti kita terdapat dalam Wahyu 16 ayatnya yang ke-15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Hamba yang jahat berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Ia tidak berkata bahwa Kristus tidak akan datang. Ia tidak mengejek ide kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi melalui hati, tindakan, dan perkataannya, ia menyatakan bahwa kedatangan Tuhan ditunda. Ia menghapus keyakinan dari pikiran orang lain bahwa Tuhan datang segera. Pengaruhnya menuntun orang kepada keterlambatan yang sombong dan ceroboh. Ia berbaur dengan dunia dan akhirnya terjerat bersama dunia. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Wahyu 3 ayatnya yang ketiga. Kedatangan Kristus akan mengejutkan para guru palsu. Mereka berkata, semuanya damai dan aman. Seperti para imam dan pengajar sebelum kejatuhan Yerusalem, mereka berharap gereja akan menikmati kemakmuran dan kemuliaan duniawi. Tanda-tanda zaman mereka tafsirkan sebagai bayangan hal itu. Tetapi firman inspirasi berkata, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ketiga. Atas semua orang yang tinggal di muka bumi, atas semua yang menjadikan dunia ini rumah mereka, hari Allah akan datang seperti jerat. Dunia penuh dengan pesta pora dan kesenangan yang tidak mengenal Allah, sedang tidur dalam keamanan jasmani. Manusia menganggap kedatangan Tuhan masih jauh. Mereka menertawakan amaran. Dengan sombong mereka berkata, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. 2 Petrus 3 ayat yang keempat. Besok akan sama seperti hari ini, dan lebih hebat lagi. Yesaya 56 ayatnya yang ke-12. Mereka semakin tenggelam dalam cinta akan kesenangan. Tetapi Kristus berkata, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Wahyu 16 ayat yang ke-15. Tepat pada saat dunia mengejek, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Tanda-tanda sedang digenapi. Ketika mereka berseru, semuanya damai dan aman. Kebinasaan tiba-tiba datang. Ketika pencemooh dan penolak kebenaran menjadi semakin sombong, ketika rutinitas pekerjaan dalam berbagai usaha mencari uang dijalankan tanpa prinsip, ketika pelajar dengan bersemangat mencari segala pengetahuan kecuali Alkitabnya, Kristus datang seperti pencuri. Demikianlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai aktivitas kita masing-masing. Amin. Terima kasih atas penata layanan Saudara Moga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan.
Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 634 paragraf 2. Karena kita tidak mengetahui waktu pasti kedatangannya, kita diperintahkan untuk berjaga-jaga. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Lukas 12 ayat 37. Mereka yang berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan bukanlah menunggu dengan bermalas-malas. Penantian akan kedatangan Kristus adalah untuk membuat manusia takut akan Tuhan dan takut akan penghakimannya atas pelanggaran. Artinya, ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Kita menunggu dan bekerja, yaitu mengabarkan kedatangan Tuhan dan periksa diri. Sebab masa ini adalah masa penghakiman pemeriksaan. Masih dalam paragraf yang sama dikatakan, mereka yang menantikan Tuhan sedang menyucikan jiwa mereka melalui penurutan kepada kebenaran. Dengan kewaspadaan yang teguh, mereka menggabungkan kerja keras dengan ketekunan. Karena mereka tahu bahwa Tuhan sudah di ambang pintu, semangat mereka semakin membara untuk bekerja sama dengan kekuatan ilahi dalam upaya keselamatan jiwa-jiwa. Inilah makna berjaga-jaga, bekerja, jangkau jiwa, dan sucikan jiwa. Mengapa jiwa? Karena jiwa adalah tempat bersemayamnya pikiran, perasaan, dan hasrat manusia. Itulah keinginan daging. Umat-umat yang bersedia untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali tidak lagi hidup dalam daging, tetapi dalam roh. Tetapi renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 34 paragraf 2. Hamba yang jahat berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Ia tidak berkata bahwa Yesus tidak akan datang. Ia tidak mengejek ide kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi melalui hati, tindakan, dan perkataannya, ia menyatakan bahwa kedatangan Tuhan ditunda. Ia menghapus keyakinan dari pikiran orang lain bahwa Tuhan datang segera. Pengaruhnya menuntun orang kepada keterlambatan yang sombong dan ceroboh. Ia berbaur dengan dunia dan akhirnya terjerat bersama dunia. Hamba jahat tersebut disebut jahat bukan karena tidak tahu Yesus akan datang. Mereka tahu, tapi gantinya mengabarkan bahwa Yesus datang segera, mereka mengabarkan bahwa Yesus menunda kedatangannya. Akhirnya mereka berbaur dengan dunia dan terjerat bersama dunia. Namun saudaraku dalam Tuhan, perhatikan dalam The Desire of Ages, halaman 636 paragraf 1. Segala sesuatu di dunia sedang bergejolak. Tanda-tanda zaman sangat mengkhawatirkan. Peristiwa yang akan datang membayangi. Roh Allah sedang ditarik dari bumi dan malapetaka demi malapetaka terjadi di laut dan di darat. Ada badai, gempa bumi, kebakaran, banjir, pembunuhan dalam berbagai tingkatan. Siapa yang dapat membaca masa depan? Di manakah keamanan? Tidak ada kepastian dalam apapun yang bersifat manusiawi atau duniawi. Adakah Tuhan menunda kedatangannya? Sama sekali tidak. Tanda-tanda zaman sudah semakin meningkat dan nyata. Artinya, Roh Allah sedang ditarik dan ditarik. Waktu berjaga-jaga semakin singkat. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 2, halaman 193, paragraf 3. Aku melihat bahwa jaga demi jaga telah berlalu. Karena itu, apakah kewaspadaan harus berkurang? Oh tidak, justru dibutuhkan kewaspadaan tanpa henti, karena sekarang waktu yang tersedia lebih sedikit daripada sebelum jaga pertama berlalu. Sekarang masa menunggu tentu lebih singkat daripada sebelumnya. Suatu nasihat dan amaran bagi kita semua yang percaya Yesus datang segera. Waktu kita menunggu sudah semakin singkat. Oleh sebab itu, mengabarkan bahwa Yesus menunda kedatangannya adalah jahat. Nah, ada satu lagi bahaya yang kita semua harus waspada. Manuskrip 10A tahun 1895 paragraf 4 berkata, kita bukanlah golongan yang menentukan secara pasti jangka waktu yang akan berlalu sebelum kedatangan Yesus yang kedua kalinya dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Sebagian orang telah menetapkan suatu waktu, dan ketika waktu itu telah berlalu, roh mereka yang sombong tidak menerima teguran, tetapi mereka menetapkan waktu lain dan waktu lain lagi,
tetapi banyak kegagalan berturut-turut telah mencap mereka sebagai nabi palsu. Banyak yang menetapkan waktu kapan Yesus datang, tapi Alkitab dan Roh Nubuat berkata itu bukan bagian kita. Apa akibat dari upaya menetapkan waktu? Testimonies for the Church, volume 4, halaman 307, paragraf 1 berkata, "Karena waktu yang berulang kali ditetapkan telah berlalu, dunia berada dalam keadaan ketidakpercayaan yang lebih tegas daripada sebelumnya mengenai kedatangan Kristus yang sudah dekat. Mereka memandang kegagalan para penentu waktu dengan jijik, dan karena manusia telah begitu tertipu, mereka berpaling dari kebenaran yang ditegaskan oleh firman Allah bahwa akhir segala sesuatu sudah dekat. Karena ulah-ulah orang yang menetapkan waktu dan akhirnya tidak terjadi, dunia akhirnya tidak percaya lagi bahwa Yesus datang segera. Sadarkah kita bahwa mereka yang menunda waktu kedatangan Kristus punya kesalahan yang sama dengan mereka yang menetapkan waktu Yesus datang? Mereka membuat dunia semakin tidak percaya dan pekabaran Yesus datang segera menjadi sia-sia. Itulah kesamaan mereka dua. Perhatikan Roh Nubuat menggabungkan kedua kelompok tersebut dalam The Review and Herald tanggal 27 November tahun 1900 paragraf 3. Allah tidak memberitahu siapapun bahwa sejarah bumi ini akan berakhir dalam 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Dia tidak akan memberi alasan kepada makhluk hidup manapun untuk menunda persiapan kedatangannya. Artinya, Allah tidak beritahu kapan waktunya dan Allah tidak mau ada penundaan. Lanjutkan, Dia tidak akan membiarkan siapapun berkata seperti yang dilakukan hamba yang tidak setia, Tuanku tidak datang-datang, karena hal ini menyebabkan pengabaian yang sembrono terhadap kesempatan dan hak istimewa yang diberikan untuk mempersiapkan kita menyambut hari besar itu. Saudaraku dalam Tuhan, bagian kita bukan menetapkan waktu kapan Yesus datang, dan bukan juga menyatakan adanya penundaan, sebab hal itu semua jahat di mata Tuhan. Bagian kita adalah berjaga dan bersedia. Kabarkan kepada dunia agar mereka bertobat kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Percaya kepada Anak Allah yang Bapa peranakkan sebagai juru selamat pribadi mereka, dan menerima baptisan air dan Roh dalam nama Yesus, sebab Yesus datang segera dan kiranya banyak jiwa yang boleh diselamatkan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat dan amaran pada pagi hari ini. Bagian kami bukan menentukan waktu kapan Yesus datang. Bagian kami bukan mengabarkan Yesus menunda kedatangannya. Bagian kami adalah bekerja mengabarkan bahwa Yesus datang segera, dan bagian kami adalah untuk memeriksa diri masing-masing, agar membereskan hidup kami dengan Yesus yang saat ini masih dalam bilik Maha Suci, yang melayani sebagai pengantara kami, agar kami mengakui dosa-dosa dan menerima pengampunan dan mempersiapkan kehidupan kami untuk menyambut Dia yang tidak lama lagi akan datang. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka dan menerima Kristus, agar hidup kami hari demi hari diubahkan, semakin serupa dengan Dia, dan menyaksikan kepada dunia bahwa Yesus datang segera. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.